Film ini diawali dengan diperlihatkannya kemeriahan pertandingan voli antara SMA Negeri Thailand Ly, di mana kali ini tim voli SMA Nong Tot yang dipimpin oleh bernomor punggung 13 bernama Busaba hanya memerlukan 2 poin untuk meraih tiket play-off. Akhirnya, berkat smashan keras dari Busaba, SMA Nong Tot berhasil lolos play-off telah mengalahkan SMA Bool. Namun di tengah kebahagiaan, Busaba meminta temannya yang bernama Uyah pergi ke ruang ganti karena ada sesuatu yang harus mereka bicarakan. Selang beberapa saat, rupanya Busaba terlihat memberi hukuman kepada Uyah yang permainannya sangat cupu hingga membuat timnya hampir kalah. Alhasil, Busaba harus berjuang lebih ekstra untuk mengalahkan SMA Bool. Di tengah situasi terpojok, Uyah pun berjanji akan berlatih lebih giat lagi. Hingga setelah Busaba pergi, Ocha yang kebetulan datang langsung menolong Uyah yang engap-engapan di lilith shower. Di keesokan harinya, Busaba yang sedang menggambal genderuwo seketika kesal saat Ocha memberitahu jika Uyah tidak masuk sekolah dengan alasan sakit. Dirasa Uyah berbohong karena malas latihan, Busaba yang murka langsung melampiaskannya kepada Ocha. Untung saja kedatangan Bu Guru yang membawa seorang murid baru menghentikan kebarbaran Busaba. Hingga sesaat kemudian, murid baru yang cantik bernama Jindara langsung memperkenalkan dirinya, di mana di sekolah sebelumnya Jindara merupakan kapten tim voli yang berhasil membawa SMA-nya menjadi juara nasional, dan bukan hanya Tarkam yang sok gengsi. Mendengar hal itu sontak membuat Busaba merasa memiliki saingan alami. Di jam istirahat, Ocha yang kini menjadi teman sebangku Jindara memperingatkannya agar lebih berhati-hati kepada Busaba yang doyan membuli. Hingga sesaat kemudian, teman SMP Jindara yang bernama Hong terlihat senang saat mengetahui Jindara pindah ke sekolahnya. Si Bagong. Di tengah kebahagiaan, si rese Busaba kembali mencari gara-gara dengan meminta Hong untuk mengalap tai kotok di sepatunya. Melihat pembulian itu, sontak jiwa keadilan Jindara bergejolak. Di keesokan harinya, Busaba yang melihat Uyah datang langsung melampiaskan kekesalannya. Menyadari nasibnya akan bonyok, Uyah yang cantik hanya bisa pasrah. Untung saja Jindara langsung menghentikan Busaba yang semena-mena. Lantas Jindara langsung menantang Busaba untuk buy one jika dirinya memang jago. Sungguh sifat asli seorang pembuli. Baru saja sekali smash, Busaba langsung tak terima dan langsung menyerentang untuk menghajar Jindara. Namun untungnya pelatih ubanan bernama Genjer langsung menghentikan kelakuan anak didik kesayangannya ini. Sepulangnya sekolah, Jindara mengajak Hong dan yang lainnya nongkrong di kafe Mang Ojai. Jindara minta rekan-rekannya untuk melawan pembulian yang Busaba lakukan, di mana menurut pengalamannya ketika di SMP,
dirinya dan Hong sempat menjadi korban pembulian dari sosok gembrot berambut Dora. Namun setelah dirinya melawan, si pembuli yang kena mental akhirnya berhenti dan tidak mengganggunya lagi. Setelah mendengar hal itu, Ocha yang muak mengajak rekan-rekannya untuk melakukan perlawanan agar Busaba tidak membuli mereka lagi. Terlebih hubungan rahasia Busaba dengan Pak Genjer membuatnya bebas melakukan pembulian di gedung olahraga. Tak cuman itu, menurut gosip dan cenah, Busaba sempat melakukan abrasi dari hasil ngaduk dengan Pak Genjer. Sontak Jindara pun kaget saat mendengar gosip itu. Hingga sesaat kemudian Jindara langsung bergegas membersihkan noda es yang menetes di rok. Sontak Jindara pun kaget saat melihat sang kapten basket populer tiba-tiba berada di dekatnya. Di tengah kecanggungan setelah melihat paha mulusnya, sang kapten bernama Gun langsung mengajak Jindara kenalan. 要ม.6 ใช่ปะ Jin. Di saat Jindara orongoh melihat ketampanan si kapten bernomor punggung 10, Ocha meminta Jindara untuk menjaga jarak dari Gun karena Gun merupakan pacar Busaba. ไม่รู้ว่ะลองดู Di jam istirahat, Busaba datang langsung mengajak Jindara ke rooftop untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Hingga setibanya di rooftop, Busaba yang mendapat peringatan dari guru BK langsung memberikan dua penawaran untuk menyelesaikan permasalahannya, di mana yang pertama Jindara boleh adu mekanik sampai puas atau langsung salaman saja dan melupakan semuanya. Mendengar hal itu, sontak Jindara kembali teringat kepada apa yang ia lakukan 4 tahun lalu. Rupanya saat melakukan perlawanan, Jindara kelepasan setan dan nekat menghabisi si pembuli dari rooftop. Tak ingin kejadian itu kembali terulang, Jindara langsung meminta permintaan maaf Busaba. Sepulangnya ke asrama, rupanya Jindara mempunyai pacar online yang selalu ia kirimi foto paha. Hingga setelah cukup lama chattingan, Jindara yang penasaran meminta pacarnya online-nya untuk bertemu. Kata si anjing. Sontak Jindara pun kaget saat mengetahui pacar online-nya merupakan si Gun, kapten basket paling terkenal. Di keesokan harinya, Jindara yang akan pulang tiba-tiba dihampiri Busaba, di mana ia meminta tolong untuk diantar ke suatu tempat. Setibanya di tempat tujuan, Jindara mulai heran saat Busaba mengajak ke tempat remang-remang. Dasar eta si bagol. Tanpa diduga, Busaba malah menjual Jindara sebagai bondon. Di tengah kepanikan, Jindara langsung mengeluarkan pisau untuk berjaga-jaga. Untung saja dengan teknik skill ombak yang ia pelajari, Jindara berhasil kabur. Di keesokan harinya, Jindara yang murka langsung melabrak Busaba. Namun Busaba yang santuy menyangkal tuduhan tersebut. Terlebih Jindara tidak mempunyai bukti untuk menuduhnya. Dirasa ini belum saatnya, Jindara yang kesal langsung pergi. Sesaat kemudian, Jindara yang mendapat pesan dari Gun terpikir cara untuk menuntut balas. Di
sore harinya Gun melancarkan aksinya. Jindara mengajak Gun COD karep di sekolah. Hingga saat Gun yang asik chattingan, Busaba yang menyadari Gun telah berselingkuh langsung membuang HP-nya. Di tengah panas dada, Busaba berkata jika dirinya sudah memberi segalanya termasuk jatah gabrut dan menuruti semua keinginan Gun yang mau kondo. Mendengar bacotan Busaba yang berisik, Gun berkata jika ia tidak benar-benar mencintai Busaba, di mana Busaba hanya ia jadikan WC untuk pipis dengan nyaman. Astagfirullah, sontak Gun langsung lemas setelah Busaba tiba-tiba menyucuknya. Singkat waktu setelah insiden penusukan, pihak sekolah akhirnya mengeluarkan Busaba dan juga memblacklist Busaba dari seluruh SMA dan pertandingan voli. Sehingga setelah beberapa hari Busaba dikeluarkan, para murid akhirnya bisa belajar dengan tenang. Beberapa hari kemudian, satu sekolah geger dengan penemuan jasad Busaba yang telah tewas gelayutan di gedung olahraga. Di saat itu pula mereka pun merasa ngeri saat melihat rekaman CCTV Busaba sebelum melakukan diskon umur. Setelah melihat kengerian itu, Jindara yang ditunjuk sebagai perwakilan kelas meminta Ocha untuk menemani menghadiri upacara pemakaman Busaba. Di saat upacara digelar, para biksu pun dipanggil untuk melakukan penyucian karena kematian Busaba dianggap tidak wajar. Akan tetapi, bersama dengan hal itu, sosok misterius terlihat melakukan ritual di tempat Busaba bergelayutan. Astagfirullah, sontak Jindara pun shock parah saat melihat jasad Busaba yang ngacleng dari peti tiba-tiba melotot. Di malam harinya, Ocha dan circle-nya yang ketakutan memutuskan menginap di kamar Jindara, di mana mereka takut arwah Busaba marakayangan kembali melakukan pembulian. Di saat malam semakin larut, Ocha pun terbangun setelah melihat keanehan yang terjadi. Di tengah ketegangan, Ocha pun heran saat dirinya tiba-tiba menjadi Spider-Man. Astagfirullah, apakah semua itu hanyalah mimpi biasa atau sebuah pertanda buruk? Di keesokan harinya, Genjer terlihat membacoti OB senior bernama Edo. Setelah melihat bekas sesajen acak-acakan di lapangan, akan tetapi Edo yang takut kena suwe seumur-umur menolak untuk membersihkannya. Apalagi ia yakin ini sesajen merupakan bekas ritual sesat. Sehingga di tengah percekcokan, Genjer meminta anak didiknya untuk membersihkan semuanya. Lalu sesaat kemudian Edo langsung mengungkapkan jika sesajen ini seperti digunakan untuk memanggil arwah seseorang agar bisa menuntaskan dendamnya, di mana dalam ritual ini si arwah akan dipanggil hanya memiliki 3 hari untuk menuntaskan dendamnya. Mendengar hal itu sontak membuat para siswi ketakutan. Kira-kira siapa orang yang melakukan ritual ini? Pura-pura nggak tahu dulu.
ketika Uyah ngejengkang setelah di jump scare kepala Busaba. Di saat itu pula semua orang berusaha menenangkan Uyah yang tak terkendali. Selang beberapa saat, Uyah langsung menceritakan semua yang ia lihat ketika sedang latihan. Sehingga di tengah perbincangan tiba-tiba Edoh berkata jika Jindara dan circle-nya akan menjadi target kemarahan Busaba. Lalu tiba-tiba sontak mereka pun shock parah saat melihat Edoh kerasukan arwah Busaba. Untung saja ketika sang kapten datang, Edoh langsung tersadar dari kerusupannya itu. Beberapa saat kemudian, setelah mengalami teror dari jurik Busaba, Gunyang langsung mengajak rekan-rekannya menemui seorang mage epik. Sampainya di tempat tujuan, mage botak bernama Sucat menjelaskan jika Jindara dan circle-nya telah terkena santet pembangkitan arwah. Mendengar hal itu, sontak membuat Uyah kesal karena sudah mati pun Busaba masih rese. Mengetahui hal tersebut, Sucat langsung meminta muridnya untuk mengambil belati keramat guna menghadapi arwah Busaba. Astagfirullah, karena Sucat masih epik, ia pun tidak kuat untuk melawannya. Kemudian Sucat meminta mereka untuk secepatnya mencari sosok pengirim santet sebelum semuanya terlambat. Lantas sambil memberikan cai ompol suci, mereka pun harus menyiramkan cai ompol itu ke media santet si pelaku. Lantas bagaimana nasib si mage epik? Beh, peduli bagong. Di keesokan harinya, Jindara yang akan pergi ke sekolah terlihat menghampiri Cek Edoh yang akan membereskan kamar almarhum Busaba. Melihat Cek Ombeh yang ketakutan, Jindara yang penasaran langsung menawarkan diri untuk membantu beres-beres. Di tengah pengecekan, Jindara pun shock saat ia melihat banyaknya bekas tes pen di tempat sampah Busaba. Lantas sambil mencari petunjuk, Jindara pun semakin yakin memang Busaba adalah seorang wanita obrolan. Setelah berhasil membuka tablet milik Busaba, Jindara pun langsung membuka riwayat percakapan Busaba dengan seorang yang profil fotonya angka 13. Namun saat Cek Edoh memanggil, ia pun panik saat melihat bayangan Busaba yang mendekat. Bukannya takut, Jindara langsung mengambil cutter dan menantang Busaba. Hampir saja Ombeh menjadi korban kepanikan Jindara. Di siang harinya, para murid terlihat fokus untuk menjalani ulangan kenaikan kelas. Tapi tiba-tiba betapa syoknya semua orang saat melihat jurik Busaba yang muncul di siang bolong ingin mengikuti ujian. Singkat waktu setelah teror Busaba semakin ekstrim,
Jindara dan Gun langsung mendesak Pak Genjer untuk mengakui perbuatannya. Terlebih mereka yakin Pak Genjer telah melakukan ritual sesat untuk memanggil arwah Busaba. Apalagi ia tahu jika Pak Genjer memiliki hubungan khusus dengan Busaba. Sehingga sesaat Pak Genjer terdesak, tiba-tiba Pak Genjer kerasukan. Busaba berkata jika memang benar dirinya memiliki hubungan khusus dengan Pak Genjer. Setelah diiming-imingi beasiswa menjadi atlet voli, ia pun diminta melayani hasrat gabrut Pak Genjer selama 1 tahun. Namun rupanya hal itu hanyalah heo semata. Lantas untuk mempermalukannya, Busaba yang langsung menunjukkan cacing mini milik Pak Genjer. Sontak para murid pun ketakutan saat melihat Pak Genjer pamer cacing. Di keesokan harinya, Gun dan teman-temannya terlihat mendatangi rumah Busaba yang kini terbengkalai. Tak cuman itu, mereka pun merasa jika ayah Busaba telah melakukan ritual untuk membalas kematian putrinya. Lantas mereka pun sepakat untuk membongkar semua peralatan magic yang ada di rumah ini. Namun di tengah pembongkaran, tiba-tiba ayah Busaba datang menyerang mereka secara membagong buta. Di tengah kengerian, Hong meminta mereka untuk menyiram benda aneh yang ia bawa. Entah apa yang sebenarnya terjadi, mereka pun shock parah saat melihat ayah Busaba tewas tercucuk pagar. Di malam harinya, Gun dan Jindara terlihat mendatangi dukun Sucat yang sedang dirawat di puskesmas. Kemudian sambil menunjukkan gumpalan aneh, Jindara mengungkapkan jika mereka telah mematahkan kutukannya. Melihat hal itu, Sucat meminta mereka untuk segera melakukan doa di kuil supaya arwah Busaba menjadi tenang. Seusai berdoa, mereka menyadari hujan akan segera turun, langsung pergi. Hingga saat berjalan menuju parkiran pun menceritakan tentang penderitaan Busaba yang selalu mendapat perlakuan kasar dari ayahnya, di mana ia merasa yakin jika kelakuan Busaba yang sering membuli merupakan pelampiasan dari kesengsaraannya. Hingga setibanya di parkiran, Jindara yang kebelut ngompol minta Gun untuk menunggu. Seusai ngecewer, Jindara pun heran saat melihat jimat-jimat yang dijual di emperan sangat mirip dengan jimat-jimat yang ada di rumah Busaba. Kemudian si penjual bernama Soang menjelaskan jika benda-benda ini merupakan jimat pelindung untuk menangkal gangguan jurig. Mendengar hal itu, sontak Jindara pun shock karena ternyata benda yang ia netralkan bukanlah media sihir. Di saat itu pula, Mage Sucat terlihat mengalami ketindihan ekstrim sampai mati. Kembalinya pada Gun yang sedang menunggu Jindara. Astagfirullah, sontak Gun pun panik saat melihat Busaba yang kini mengincarnya. Tepat pada waktunya, Gun masih berhasil memasang sabuk pengaman. Hingga sesaat kemudian Jindara yang datang berusaha untuk menolong Gun.
Astagfirullah, betapa lemasnya Jindara saat melihat sang kapten yang tewas dihantam besi bangunan. Kemudian Shin beralih kepada Uyah. Saat akan tidur, ia pun heran saat mendengar suara yang memanggilnya dari luar. Melihat Busaba yang ngejentreng di halaman rumahnya, Uyah pun langsung mengambil tablet untuk memastikannya. Di tengah teror mengerikan, Uyah yang kelilipan pulpen berusaha untuk kabur. Betapa syoknya si ibu saat melihat putrinya yang cantik tewas kelilipan pulpen. Sementara itu, Ocha pun heran pada Hong yang malah mengajaknya melakukan ritual di TKP. Lantas Hong mengungkapkan jika ritual ini dilakukan supaya arwah Busaba menjadi tenang. Meskipun takut, Ocha yang polos akhirnya setuju. Kemudian saat ritual dimulai, Ocha pun meminta maaf atas apa yang circle-nya lakukan. Terlebih saat itu mereka tidak sengaja menghabisi Busaba. Sontak Hong pun kaget saat mendengar Ocha yang keceplosan. Dirasa rahasianya telah terbongkar, Ocha pun langsung menceritakan semuanya. Ketika itu, setelah dikeluarkan dari sekolah, Busaba langsung melabrak Jindara yang telah mengirim paha kepada Gun. Di tengah adu mekanik, Busaba berkata jika seluruh cita-citanya kini telah musnah. Hingga sesaat Gun datang, Busaba yang kecewa langsung mengungkapkan unak-unaknya. Namun Gun telah mengetahui gosip Busaba dengan Pak Genjer, merasa tidak sudi jika harus Salome. Setelah di epic comeback, Busaba yang terpojok langsung meminta maaf. Ia pun berjanji tidak akan mengganggu mereka lagi. Astagfirullah, entah siapa yang salah, aku tak tahu. Mereka pun shock parah saat Busaba tewas keselak jakun setelah menghantam tiang basket. Di tengah kepanikan, mereka langsung melakukan gimmick untuk menipu CCTV di mana berusaha memanipulasi TKP supaya Busaba terkesan melakukan diskon umur. Setelah mendengar hal itu, Hong yang kesal berkata jika orang yang telah membangkitkan arwah Busaba adalah dirinya. Di mana setelah kematian Busaba, Hong nekat menemui orang mage metik untuk mempelajari ritual pemanggilan arwah. Selang beberapa saat, Jindara yang datang langsung tahu jika Hong dalang dari semua ini. Dan sungguh gobloy, ternyata Hong memiliki kelainan di mana ia justru merasakan kenikmatan ketika dibully dan disiksa. Dan setelah tewas, ia pun kehilangan itu semua. บอกให้ลุกขึ้นมา Dan
Lantas sambil mengeluarkan sate kelabang, Hong berkata jika dirinya akan memberikan tubuh Jindara kepada Busaba. Cukup GG. Dengan teknik Ghost of Lakhley, Jindara berhasil melakukan epic comeback. Namun seketika ia pun panik saat melihat kelabang goib berusaha masuk ke dalam tubuhnya. Apakah rencana Hong akan berhasil? Beberapa hari kemudian setelah insiden tersebut, dengan perban yang melingkar di lehernya, Hong yang masih selamat terlihat menghampiri Jindara. 被野匹马嘛。 Oh, sungguh tanpa diduga, ritual yang dilakukan Hong berhasil membuat arwah Busaba memiliki tubuh baru. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mengerikan tapi ngeselin bukan? Sudah tak perlu dijelaskan lagi karena sudah sejelas-jelasnya. Mungkin segini dulu review dan pembahasan film Attack 13 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Salam kopi hidung.